Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapakku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Bapakku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Tuhan mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku.
sebab itu jangan sedikit pun kita beralih kepada dunia yang mungkin kelihatannya lebih mewah, lebih wow. Tapi mari biar sukacita karena Tuhan, itulah kekuatan kita. Terima kasih Tuhan. Biar pastikan Bapak Ibu bersorak-sorai beri yang terbaik. Suara teriakan kepada Tuhan yang terbaik. Jangan lebih besar dari teriakan kesakitanmu. Jangan lebih audible daripada kesakitanmu. Jangan suaramu lebih audible dari menceritakan masalahmu. Mari persembahkan yang terbaik. Kasihlah ya wahai Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersorak-sorai karena ada Roh penolong bagi kami, Roh Kudus di dalam diri kami. Kami melompat bagi Tuhan, kami bersorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang masih di perjalanan Tuhan, pastikan mereka dituntun oleh Roh Kudus dan malaikat Tuhan beserta mereka. Dalam nama Tuhan Yesus dari awal sampai akhirnya, hanya nama Yesus Tuhan Raja segala raja yang kami tinggikan dan muliakan. Haleluya. Yang percaya berkata, Amin. Haleluya. Haleluya. Kita tetap berdiri. ya, Ada sukacita pagi hari ini? Yes, amin. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita. Yes, haleluya. Haleluya. Di gerbangnya dengan hati bersyukur, namanya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab, katakan Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya, yes, ku bersuka Dia giranganku. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Dia giranganku. Oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh. Dia giranganku, oh Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya. Yes. Haleluya. Bapak Ibu, ini kesaksian dari Bapak Gembala. Dia bilang hukumnya wajib nyanyikan lagu ini. Jadi saya memang agak hari-hari ini lumayan haleluya saudara. Karena persiapan retret WBT dan pendidikan semua. Tetapi ajaib Tuhan mengutus para malaikatnya, amin saudara, untuk mengucap syukur bahwa oh Tuhan, hidupku ada di tangan Tuhan, kata Bapak Gembala. Terus apa lagi? Banyak hal. Ya, ayo silakan. Oh, hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Oh, syukur. Kau beri rencana yang terindah
teguhkan imanku. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Yes. Sebab hari yang terbaik. Amin. 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 Saudara yakin hari ini adalah hari yang terbaik? Amin. Kita bisa mengalami menerima perjamuan tubuh dan darah Yesus, saudara imani, Bapak Ibu. Jadi artinya makanya saya sering stok ada perjamuan kudus di rumah saya, Bapak Ibu. Kenapa? Pada waktu tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang mana ini digantikan dengan tubuh Tuhan Yesus yang walaupun terus Tuhan dicincang ya, dicolok lambungnya dan lain sebagainya, tetapi dihidupkan oleh Tuhan ya, amin. Dan darah yang Bapak Ibu Saudara, mungkin ada kakek moyang saudara itu yang mungkin berzina atau membunuh atau apa, itu diputuskan oleh darah Yesus. Sehingga darah kita, nasib kita benar-benar nasib yang baik, nasib yang mulia, yang tetap naik bukan turun, jadi berkat. Amin saudara. Mari saya undang kita percaya bahwa kita punya penolong yang sejati. Amin. Yaitu Tuhan Yesus yang ajaib. Amin.
kasih. Amin. Haleluya. Penolong yang ajaib. Amin. Ya, Amin. silakan duduk saudara. Kemarin kami WBT 20 orang. 20 orang wanitanya, ada prianya juga, prianya 2 ya, Pak Benny dan Gia. Saudara, memang kalau kita pergi itu selain rohani juga jasmani, betul nggak saudara? Kalau belum lengkap itu rasanya pulang itu masih kurang gitu ya saudara. Ya, akhirnya memang kami mau memberkati jasmani kami, dan itu ke tempat yang Monjat itu saya suka karena itu gorengannya enak-enak. Tapi Tuhan itu memberikan penolong yang ajaib. Ada satu oma setiap kali telepon saya colek-colek. Akhirnya kami nggak jadi makan gorengan. Tuhan tahu banget saudara, kalau hari ini mungkin saya lihat gorengan sepiring habis, mungkin hari ini nggak bisa nyanyi. Wah, terima kasih Tuhan Yesus memberikan penolong yang ajaib buat kami. Ya orang-orang sekarang. Iya, puji Tuhan, ada yang mau bersaksi pagi ini ya, ada Ibu Agil mau bersaksi, silakan. Haleluya, Tuhan memberikan penolong-penolong yang ajaib. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Tuhan itu bagi saya luar biasa. Tuhan itu benar-benar ajaib. Tanggal 20 Agustus, 2 minggu yang lalu, pagi-pagi jam 8 kurang ya, saya di WA. WA itu cicinya Diana, Yuki, si Yoki. Dia tahu-tahu WA saya, tumben-tumbenan. Giok, gimana kabar kamu? Dia nanya gitu. Terus udah gitu, kegiatan kamu sekarang apa? Terus saya bilang, iya Ci, saya bilang kabar saya baik, saya bilang. Kegiatan saya masih kerja, budak korporat, saya bilang gitu. Terus ngomong-ngomong, terus dia ngobrol tuh agak panjang gitu. Terus intinya, ini saya lagi ada undangan, dia bilang gitu. Undangan pameran emas katanya. Kebenaran nih masih ada kotak, dia bilang gitu. Terus dia bilang harganya murah katanya, murah Giok katanya, harga pabrik katanya. Terus dia bilang harga di Antamnya sendiri, harga pabrik dia bilang pokoknya lagi pameran. Kalau harganya sendiri sekarang udah 1,5 juta per gram gitu. Terus dia cuman kasih tuh 1,1. Oh gitu ya Ci, murah banget, saya bilang gitu. Saya bilang sekarang ini saya masih banyak pengeluaran, saya bilang. Coba dulu aja kata dia. Terus udah gitu ngomong-ngomong gitu, ya udah deh Ci, boleh deh 10 gram, saya bilang LM-nya, saya bilang gitu. Terus nomor rekening Cici berapa, saya bilang, ntar saya transfer. Giok jangan transfer ke rekening Cici karena Cici kotaknya habis. Karena kan masih banyak teman-teman pada nitip gitu, dia bilang kotaknya habis, dia bilang. Langsung ke bendahara aja, nanti formnya saya kasih, dia bilang gitu. Sebentar ya katanya. Saya ambil formnya dulu ke bendahara. Entah itu kenapa, mungkin Tuhan mengingatkan saya, coba kamu telepon dulu Diana, coba kamu WA dulu Diana, dia bilang gitu. Terus udah gitu, langsung saya bergerak. Pas dia bilang mau ambil formnya, langsung saya WA si Diana pagi-pagi. Tumbenan juga si Diana, saya WA langsung dibales. Mungkin karena udah jalannya Tuhan gitu ya. Seperti Diana teriak, itu bohong Agiok, bohong. Mungkin ada ininya juga Diana, langsung dia ingin saya. Dia langsung teriak, Giok itu bohong, lu jangan ituin ya, jangan bertransaksi, dia bilang gitu. Udah langsung saya blok itu orang, saya blokir semua. Saya juga sempet kasih KTP juga sih. Coba KTP kamu Agiok katanya difotoin. Saya kasih KTP saya. Ya saya pikir nggak mungkin lah cicinya Diana tuh bohong gitu loh. Pemikiran saya cuma itu aja sih gitu. Ya akhirnya si Diana udah ngingetin saya 2 kali, dia pakai video ini. Dia bilang bohong Giok, bohong, cici gua nggak ada istilahnya, nggak ada bisnis seperti itu gitu. Ya akhirnya puji Tuhan itu ya uangnya selamat gitu. Ya kesaksian saya gitu aja sih, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Ya karena memang seluruh dunia ini di bawah kuasa si jahat ya saudara. Jadi kadang kita nggak mampu ya
terjebak gitu ya, kita nggak ngerti, nggak enak kalau sama teman baik gitu ya. Itulah perlindungan Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi ini pun juga saya saksikan Bapak Ibu. Kita menyaksikan berapa kali anak saya juga berantem. Saudara ingat, mungkin kita hamba-hamba Tuhan yang lain mungkin tidak ambil jaminan itu, tapi saya ambil jaminan itu karena sudah dimeteraikan dengan darah Yesus. Jaminan apa sih? Makanya di bawah juga tertulis ada jaminan persepuluhan. Tuhan menghardik belalang-belalang penipuan, perampokan, penyakit yang membuang uang kita banyak, dan itu Tuhan hardik itu belalang-belalang. Ya, tapi Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit untuk mencurahkan berkat-berkatnya, sehingga tadi pagi juga saya baru dapat WA dari pemimpin. Kenapa? Karena banyak orang tidak mau mengambil perjanjian itu. Saya ambil perjanjian yang dimeteraikan itu, apapun yang terjadi, saya tetap nomor 1, saya kirim ke pusat, saya transfer nomor 1 Bapak Ibu. Sehingga kalaupun ada orang yang menipu, mau niat saya atau menipu anak saya, ada tertipu Bapak Ibu. Anak saya sampai ganti nama, jadi anak gara-gara pisah. Tapi saya angkat perjanjian ini, Tuhan, ini meterai perlindungan bagi berkat yang Tuhan titipkan kepada saya. Setiap uang rupiah yang Tuhan percayakan kepada saya itu bukan 100% milik Tuhan. Itu bukan milik saya, tapi itu miliknya Tuhan. Ini tandanya meterai, saya pakai untuk melayani Tuhan, saudara. Dan puji Tuhan, baru anak saya mau ambil, dia harus ambil notaris, bukan notaris, sidang atau apa, saudara. Langsung anak saya dipimpin, cocok langsung apply, langsung malam masukin, paginya langsung dijawab. Aduh, terima kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu ingat, kalaupun kita ada di dunia ini bukan 100% untuk kita nikmati, ya, ada positif, ada negatifnya, tetapi kita percaya ada jaminan Tuhan. Amin. Mari kita terus kupandang kemuliaan Tuhan. Terima kasih kesaksiannya Bu Agio buat kita memberkati kita semua. Amin ya. Siapa yang gak suka, saya ibu-ibu paling senang barang murah. Saya aja bela-belain belanja jauh supaya murah, beda 1.000 2.000 bekerja, apalagi itu. Betul gak saudara? Itu wanita memang seperti itu, untuk memberi yang terbaik buat suami, buat keluarga dan lain sebagainya. Tetapi kita minta pimpinan Tuhan dan granted-nya Tuhan, jaminan Tuhan itu jangan lupa. Jaminan Tuhan itu meterai perjanjian dalam kelimpahan. Amin, saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita pandang kemuliaan Tuhan untuk kita menerima firman Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu, perjamuan kudus juga adalah perlindungan, juga pengurapan. Ya, pengurapan itu tandanya kita dimampukan, dilindungi Tuhan sampai kita ini benar-benar sempurna. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar Kaulah pemilik hidupku. Siapa saudara? Yesus Kristus Tuhan. Sujud di sujud di tempat tamu, teguhkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Segala pujian, hormat
Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu yang luput dari karya kasih yang mulia. Segala pujian, hormat, kemuliaan
melakukan mujizat keajaiban dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, berfirmanlah Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Tuhan baik. Amin. Bilang sebelah kanan kiri kita dulu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Saya sebelum menyampaikan firman, kesaksian Ibu Adio pernah saya alami. Jadi begini Bapak Ibu, foto kita bisa dipakai sesuai dengan WA atau Facebook kita. Jadi harus telepon orang yang kita pikir adalah yang kita teman atau sahabat kita. Jadi kalau dia tidak mau mengangkat, ya sudah, blokir saja. Karena sudah beda nomor teleponnya, tapi gambarnya sama. Jadi satu peringatan bagi kita. Memang juga ada surat atau brosur kita dapat mobil. Nah, jadi Oma pernah bilang ini orang mobil, dapat mobil kita. Dia memang menabung gitu ya. Saya bilang ini penipuan, jadi harus hati. Nah, lagu yang tadi adalah yang dinyanyikan mamanya Kia tadi itu, lagu yang saya setel waktu saya di rumah sakit. Saudara, saya ini juga masih belum fit, tapi sudah lebih baik dari minggu yang lalu. Jadi tadinya dari sebelah kanan saya dimasukin punya, ternyata gagal, sakit, dan kemudian dari kaki ini. Dan itu sebabnya saya kalau berdiri mesti kuat-kuat. Tapi saya berusaha, karena kalau tidak, kapan kita melawan kesakitan dengan kuasa. Nah, jadi pujian itu ngerem. Ketika saya gagal pertama, mereka bilang gini, Bapak pendeta kan? Iya, saya percaya. Begitu, Bapak senang memuji Tuhan? Iya, saya senang. Jadi saya dioperasi itu bisa ngomong. Ayo setel lagu katanya. Jadi setel lagu rohani. Terus saya berkata, Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Terus diganti hati dan kemudian saya tidak sadar lagi, saya tidak tahu. Kemudian tahu-tahu dia bilang, Pak Pendeta sudah selesai. Lalu dipanggil istri saya, kemudian dia terangin begini. Jadi merema di hati saya puasa, pujian dan penyembahan. Jadi saya buat tema pagi ini, puasa, pujian dan penyembahan saat hidup dalam ancaman. Tapi bukan hanya dalam ancaman, kebetulan saja saya dalam ancaman bahaya hidup, antara mati dan hidup. Dan rupanya jantung itu penentu. Jadi kalau sudah jantung tidak bekerja, selesai. Makanya ketika selesai operasi selalu dipantau, monitor dan lain sebagainya. Jadi saya berharap kita semua ketika bernyanyi segenap hati dan hayati. Rupanya lagu itu kalau sekali dinyanyikan belum merem, belum mendarah daging. Jadi harus tiap hari, tiap pagi. Nah, coba kita nyanyikan, kita baca ini firman mengenai Paulus dan Silas. Jadi Silas ini, saudara kalau melayani Tuhan, jangan berpikir mulus semuanya. Karena ketika kita melayani Tuhan itu, iman kita dites supaya kuat dan dewasa. Nah, Paulus dan Silas ini bukan karena berbuat jahat, bukan karena mencuri, bukan juga karena berzina, tapi karena dia menceritakan kebaikan, keselamatan kepada
kepada orang-orang sebagai panggilan. Jadi saudara, jangan sampai aku sudah pendeta, saya tidak sakit lagi, saya tidak tertipu lagi, saya tidak mengalami kesulitan lagi. Bukan. Kita diizinkan Tuhan untuk kita artinya mengalami semua itu supaya kita dewasa, jadi orang yang kuat dan orang yang bisa menghadapi segala tantangan hidup. Jadi di dunia ini kita dilatih supaya menjadi manusia surgawi. Mari kita baca ayat ini, kalau bisa ditinggiin, ditinggiin saja. Yang di belakang bisa baca ya. Kisah 16 ayat 23 sampai 26 ya. Kita baca dengan suara keras. Mari kita berdiri supaya bisa baca ya. Mari berdiri. Saya yang ganjil, saudara 24, 25, saudara kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Silakan duduk. Saudara, kalau mereka Paulus dan Silas itu benar di penjara, dikawal oleh 4 regu dan di tempat paling dalam, dan kemudian saudara-saudara mereka diborgol dan dipasung. Nah, saudara, kalau saudara pernah ke Israel, nah tidak semua orang dibawa ke tempat Tuhan Yesus sebelum dia disalib. Jadi kita dari Bukit Sion kemudian ke gereja Petrus, di mana Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Nah, jadi kami dibawa ke tempat Tuhan Yesus ditawan dalam pengadilan Kayafas. Jadi kami masuk ke tahanan pertama, dan itu Tuhan Yesus itu ditahan di penjara paling bawah, digali. Jadi digali di dalam, tidak ada saudara-saudara udara. Kemudian Tuhan Yesus itu di situ diborgol dan kemudian diikat dengan penjara di situ. Nah, saudara, ini Paulus dan Silas. Jadi kalau lihat sebelah kiri saudara, ya, itu Paulus dan Silas menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tetapi kakinya seperti ini, ya, yang sebelah saya ini kakinya seperti itu, dan tangan itu diborgol dan disambungkan ke tembok gitu. Jadi begitu sadisnya para mahkamah agama atau pemerintahan Yahudi waktu itu menghukum Paulus dan Silas. Padahal bukan membunuh orang. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu sekarang mengalami seperti ini? Saudara kan hanya diminta korbankan tidur agar tepat waktu ibadah atau buat sesuatu buat Tuhan. Kalau terjadi seperti ini,
gimana. Tapi saudara juga jangan khawatir Bapak Ibu ya. Ya sebelum ini ya, saudara-saudara ya, ancaman bisa terjadi tanpa diduga. Jadi kalau kita lihat ini Paulus dan Silas ini bukan hanya diborgol dipasung itu, tapi ketika dia menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, saudara, memang banyak orang yang tidak mau terima Paulus karena dia terkenal penganiaya orang Kristen, pembunuh orang Kristen, dan dia punya guru namanya Gamaliel, penguasa, dan kalau dia membunuh orang Kristen tidak ada yang keberatan dan tidak ada yang menuntut. Dan kemudian setelah dia berjumpa Yesus, terima Yesus dalam hidupnya, dia berkata, apapun yang terjadi, aku tetap ikut Yesus. Sekalipun aku dikucilkan, dibunuh, dihina. Nah ini sebenarnya komitmen orang Kristen, karena mungkin saudara, kalau gitu saya nggak mau dong, kalau begini seperti ini model orang yang mengikut Tuhan Yesus. Tidak Bapak Ibu. Semua orang yang menderita atau mengalami seperti Paulus itu karunia. Jadi jangan berpikir ketika saudara percaya dan melayani Tuhan Yesus, saudara seperti saya sakit, menderita, terus kemudian mati berkali-kali, terus seperti Thomas yang dihukum, seperti Yohanes yang dibuang di Pulau Patmos, seperti Petrus yang dibunuh dan kepala ke bawah. Jangan berpikir begitu, karena itu karunia. Saudara mau minta seperti Petrus nggak bisa, kalau Tuhan nggak karuniai. Jadi kita lihat ancaman yang dialami oleh Paulus ini. Coba kita baca, saudara bisa baca ya. Ancaman bisa terjadi tanpa diduga. 2 Korintus 11 ayat 20-27. Karena kamu samar, jika seorang memperambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Angkuh itu sombong. Nah, mungkin ada orang yang sombong terhadap saudara. Ya, sabar saja. Menampar karena Yesus ya, bukan karena kesalahan. Kalau karena dosa wajar. Ayat 21, dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku berkata dalam kebodohan berani juga ya. Apakah mereka orang Ibrani? Jadi maksudnya Paulus itu diragukan. Tapi Paulus itu semuanya dia punya, orang Ibrani asli, orang Israel asli, orang yang ilmuwan, orang yang hebat, orang segani, orang berpendidikan. Jadi kalau saudara lihat di dalam Filipi pasal 3, aku lebih lagi doktor, profesor, dan orang kaya, orang hebat. Tapi karena aku mengenal Yesus, maka semua itu kuanggap sampah. Dalam bahasa aslinya itu kotoran. Jadi dia, saudara-saudara, tidak menyombongkan diri. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Saudara, sekali lagi, saudara jangan takut akan hidup ini. Bilang sama-sama, jangan takut akan hidup ini. Justru kalau semakin takut, bahaya itu akan datang. Tapi kalau saudara tidak takut, walaupun saudara alami,
Tuhan akan menolong saudara. Katakan amin. Begitu, melayani pun jangan takut. Berkorban pun jangan takut. Saudara, seperti itu kan dulu takut COVID. Tapi waktu almarhum Pak Hendra meninggal, saya dan Ibu Leli dan Marcel yang ngubur. Takut enggak? Secara manusia takut. Tapi walaupun saya dan Ibu Leli kena COVID, ASIU 15 hari, dan kemudian apa? Perawatan berminggu-minggu. Bahkan saya rawat jalan itu 4 bulan kalau nggak salah. Dari Bekasi ke Lebak Bulus di Rumah Sakit Payapan. Tapi Tuhan bisa melewatkan saya dari kematian itu. Katakan amin. Jadi jangan takut. Karena apa? Kalau belum waktunya, sekalipun dalam keadaan seperti saya alami, ya belum. Ayat 24, 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Berarti berapa kali nih? 39 kali dipukuli, didera, dihajar. Oh, itu ada timernya kali, tolong dihidupin yang di belakang. Yang baru dipasang AC ini. Jadi, saudara udah pernah dipukulin karena memberitakan Yesus belum? Kalau belum, ya jangan berharap. Tapi kalau terjadi, ya kuatkan hati. Ayat 25. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Saya udah pernah di tengah laut terkatung-katung. Gimana kalau terkatung di tengah laut? Waduh, sudah selesai. Tapi kalau belum waktunya, Tuhan bisa luputkan. Ngeri-ngeri kehidupan ini. Tapi jika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan Yesus punya cara menolong kita, men. Jadi kalau tadi nyanyian yang saya pesan sama Ibu Gembala, tolong nyanyikan ini. Tetap bersyukur. Tetap bersyukur. Walaupun diodel-odel dan lain sebagainya. Ayat 26, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Jadi artinya orang Yahudi, bukan Yahudi, artinya bukan saudara, bukan teman, bukan sahabat. Itu ngalami bahaya, tapi tetap yakin saja. Tuhan beserta saudara, jangan takut. Yang penting saudara hidup dalam kebenaran dan tetap melayani dan sukacita. Ayat 27. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Nah, orang-orang yang seperti ini yang bisa melayani ke desa, ke hutan, kemana, tanpa takut, tanpa harus saudara-saudara menuntut ini dan itu, tapi dengan hati bersyukur, menerima apa adanya. Nah, saudara sudah lihat tadi bagaimana Paulus dan Silas mengalami ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu, menariknya gimana? Paulus dan Silas dikawal 4
tempat regu. Ditaruh di tempat penjara yang paling dalam. Lalu dipasung seperti ini. Diborgol tangannya. Ada pengharapan tidak untuk lepas dari bahaya ini. Karena kenapa? Orang-orang Yahudi berpikir, nah orang ini bisa loh lepas dengan kuasa Tuhannya Yesus itu. Jadi kita buatlah seperti ini. Coba kita lihat, benar apa tidak. Bapak Ibu yang menarik, Paulus dan Silas ini tidak menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak juga menyalahkan diri mereka memberitakan Yesus. Gara-gara saya menginjil, saya di penjara begitu. Gara-gara saya melayani jadi sakit. Gara-gara saya berkorban jadi bangkrut. Enggak begitu dia. Tapi yang menarik, dia tidak memikirkan dia di penjara. Dia juga tidak berkata, aduh, kenapa ya? Tapi yang menarik dia katakan, Tuhanku terlebih besar, kuasamu terlebih besar, tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Jadi dia punya iman, kuasa dari rantai yang memborgol, juga pasungan yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Tidak mereka pikirkan, tapi mereka berkata, aku bersyukur bisa melakukan firman. Saudara, kalau di kampung, orang mengalami seperti ini adalah dibuat kepada orang gila. Jadi dia nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, orang ini bukan orang gila. Tapi mereka orang sadar, orang biasa. Nah, coba Bapak Ibu praktek dalam hidup sehari-hari. Adakah utang yang saudara-saudara mendesak saudara harus membayar? Atau adakah sakit penyakit yang menggerogoti saudara tidak sembuh-sembuh? Atau adakah pekerjaan yang sampai sekarang belum saudara dapatkan? Atau mungkin reward yang harus saudara terima karena engkau sudah berhasil bekerja dan melakukan ini? Coba lakukan seperti Paulus dan Silas. Karena ternyata ketika kita memikirkan Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, pujian dan syukurku. Nah, coba begini mengucap syukur. Tapi ketika dia kata pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Tiba-tiba borgol terbuka, pasung ini terbuka, dan kemudian pintu
yang pintu penjara pergu pertama, kedua, ketiga, keempat terbuka. Saudara, sesuatu tugas yang dipercaya kepada penjaga penjara. Jika ia gagal mengamankan narapidana, tembakan hukuman mati terjadi. Ketika penjaga penjara itu lihat Paulus dan Silas terlepas dari ketidakmungkinan bisa lepas, terus gerbang pintu penjara pertama, kedua, ketiga digembok dengan gembok yang besar dan juga dengan rantai terbuka. Dan kepala penjara, ngapain kamu? Kamu kasih kuncinya ya? Disogok berapa kamu? Lalu ketika para penjaga itu sadar, Paulus dan Silas lepas. Tuhan, Tuhan, ampun, jangan pergi, karena kami akan dihukum mati. Apa yang kami buat supaya kami bisa selamat? Mereka tidak bilang, iya, kamu pantas dihukum, kamu menghukum yang tidak bersalah. Tapi dia bilang begini, Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat dan seisi rumah. Oh begitu, kali ini pun aku percaya dan terima Yesus yang kau sembah. Dan karena ketahuan sama kepala penjara, ya udah. Merta begitu. Kamu tahu bahwa kebiasaan yang ditahan tidak boleh dilepas begitu saja. Harus diadili. Karena saya juga orang Rom, saya juga orang Israel. Mereka makin takut. Berarti kesempatan dia memberitakan Yesus lebih lagi kepada pejabat dan kepada orang lain. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Saudara pun harus berani. Saya seperti itu, sering menghadapi seperti itu. Dan saya tidak iakan yang menghalangi orang menyembah Tuhan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang gereja di Harapan Indah bisa terjadi. Jadi saya dapat kesimpulan dari kejadian ini Bapak Ibu. Saat sakit penyakit terjadi, atau masalah apa yang saudara alami, pilih selalu memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Karena ketika kita menyesali segala kejadian yang kita alami, walaupun menyudutkan kita, hina kita, saudara, dan berkata, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Ketika saudara menyanyi, Tuhan akan tunjukkan kasih setianya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
Bapa, kau setia. Dia hadir, dia ada. Kalau dia hadir, dia tidak akan diam. Dia akan bertindak, lakukan sesuatu. Saya ketika di rumah sakit itu, saya kesakitan dan sepertinya berkata, Tuhan, hidupku di tangan-Mu. Aku juga udah janji bahwa ketika Tuhan panggil saya setiap saat, saya siap. Tapi sepertinya Tuhan melihat saya dan berkata, aku tetap bersama. Terima kasih Tuhan, saya bilang, saya menangis. Bahwa saya tidak salah, punya Tuhan Yesus yang baik. Dia seperti menyalurkan kekuatan kepada saya. Thank you Lord. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Tuhan bilang, tetap yakin. Dalam setiap situasi hidup, aku bersama. Dan yang ketiga, Tuhan menyelesaikan semua dengan kasih Tuhan. Saudara, rupanya kalau pasang ring jantung itu tidak mudah. Tidak murah. Yang kemarin dan yang lalu saya lihat, untuk yang kemarin saja 79 juta ditanda tangan oleh istri saya. Tuhan, saya berkata terima kasih. Jadi saudara, jika kita yakin Tuhan beserta kita, dan setiap situasi Tuhan hadir, dan percaya kita menyembah memuji Tuhan, Dia bisa buat apa saja kalau Tuhan mau. Yang penting Tuhan mau dan kita menyenangkan hatinya. Dan yang saya lihat lagi, komitmen dengan Tuhan. Dan jangan berkata tidak. Jika saudara dipercaya melayani, tidak bisa lah. Kenapa? Serahku. Terus tidak bisa Pak, saya sakit. Jadi kalau orang yang seperti ini, saya ragu dia akan mengalami mujizat seperti Paulus dan Silas. Apalagi saudara-saudara dipercaya, kamu jadi koordinator ini, pembela sidang ini. Cuman penyambut tamu. Jangan anggap remeh. Saudara ingat Om Lim almarhum. Udah tua, 77, hampir 80 tahun. Dia masih menyambut tamu loh. Saudara umur berapa sekarang? Om Lim aja udah tua. Saya suruh puasa, Om ikut puasa. Ikut dia puasa. Tidak makan 3 hari 3 malam. Horas, aku udah tua. Gimana saya bisa tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Di puncak kedinginan. Kuatkan hatimu Om. Om pasti bisa. Dia malah sehat. Malah kuat Bapak. Jadi bilang sebelah kanan kirimu dan kepada dirimu, jangan berkata tidak 1, 2, 3 terhadap Tuhan. Dan korbanlah tidurmu juga. Jika saudara dipercaya melayani hari ini, hargai. Jangan sampai terlambat bangun tidur. Ya, hari Sabtu buat persiapan. Jangan nonton film, jangan juga main game. Jangan tidur malam sekali.
Karena kalau sampai kita seperti itu, besok pagi akan sangat mempengaruhi. Tuhan kirim malaikatnya menolong saudara. Saya berkali-kali bersaksi, ketidakmampuan saya. Ada malaikat yang dikirim Tuhan. Saudara, bisa orang yang kita kenal malaikat bagi kita. Bisa juga yang tidak kita kenal. Jadi tidak harus langsung malaikat dari surga seperti Silas dan Paulus ini. Seringkali Tuhan mengirim malaikat bagi kami. Baik itu orang yang kami kenal maupun yang tidak kami kenal. Pernah saya bersaksi bagaimana membaptis di gunung. Gak kuat jalan. Tuhan kirim malaikat yang bisa naik motor ke gunung. Bawa saya ke sungai pembaptisan. Tuhan beri kekuatan baru. Rupanya gini Bapak Ibu. Kalau kita setiap saat mulus, enak-enak. Jadi kita harus buat kita ngalami tantangan hidup. Ada satu saudara-saudara perjuangan. Karena kita ini ikan hidup bukan ikan mati. Ya. Ikan mati dia ikut arus. Tapi ikan hidup dia melawan arus. Coba kita melihat di sini saya tidak tulis 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat Bapak Ibu? Kalau sudah dapat kita baca bersama ya. 2 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita baca 1, 2, 3. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Ya, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Rupanya ketika orang seperti saya ngalami, Tuhan tolong rasa syukurnya lebih. Dan rasa komitmen penyerahannya untuk Tuhan tidak pernah surut sekalipun ada hambatan dan tantangan. Saudara yang Tuhan kasihi, sekali lagi jangan berkata tidak bisa. Jangan juga tidak mau. Karena apa? Ketika kita memikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memikirkan pekerjaan saudara. Jika kita tidak perhitungan, baik waktu, tenaga, uang kita untuk Tuhan, Tuhan tidak perhitungan memberkati saudara. Dan jika kita, saudara-saudara, punya komitmen, punya pendirian sekali dalam Tuhan, Tuhan akan terus komitmen kepadamu. Rasakan komitmen Tuhan kepadamu setiap saat, setiap waktu.
Jika engkau kekurangan uang, Tuhan akan tolong engkau dengan cara Tuhan yang ajaib. Jika engkau sakit, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Jadi belum tentu yang sakit seperti saya ini udah langsung mati. Buktinya saya pankreatitis akut, operasi, kantong empedu sudah tidak ada, saudara. Tapi Tuhan masih buat melewati itu. Bisakah ingat? Pikirkan pekerjaan Tuhan 1, 2, 3. Maka Tuhan akan memikirkan pekerjaanmu. Pikirkan masa depan pelayananmu. Maka Tuhan akan memikirkan hidupmu. Komitmen dengan Tuhan 1, 2, 3. Tuhan akan komitmen menyertaimu dan mendengar doamu. Serta buat mujizat hadapan. Sebagai terakhir, Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemangat di atas, yang bersemayam, ya 1, 2, 3. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam itu artinya berdiam. Ada di dalam pujian itu. Jadi kalau memuji ya semangatlah. Kalau menyembah semangatlah. Dan bukan hanya di gereja, tapi di rumah juga. Amin. Mari kita menyanyi pujian sekali Yesus, tetap dalam Yesus. Karena hidup ini bisa ada dalam kelimpahan dan bisa juga di dalam kekurangan. Hidup ini juga bisa dalam kekuatan, bisa dalam kelemahan. Seperti anak-anak muda ini masih kuat. Minggu yang lalu saya dipapah mereka ke atas. Tapi saya lemah. Tetap berkata, "You are my God." Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ada sebuah cerita di India. Seorang wanita masih muda, kurang lebih 17-18 tahun. India terkenal dengan agama Hindu. Saudara, ketika ayah ibunya tahu dia ke gereja, dia memuji Tuhan dan menyembah. Papa mamanya melarang, jangan nak, kita bukan agama Kristen. Tetapi apa yang dilakukan anak itu, Mama, aku sudah percaya terima Yesus.
hidupku sekarang miliknya. Nah, ketahui kalau kamu tetap berkeras percaya dan terima Yesus dalam hidupmu dan tetap beribadah kepadanya, satu hukuman, kamu dibakar hidup-hidup. Si gadis itu berpikir, aku percaya Tuhan, aku sudah janji sekali Yesus selamanya dalam Yesus. Apapun yang terjadi, dia janji Tuhan hidupku milikku. Aku percaya kalau aku mati masuk surga. Jadi dia berkata, Pama, aku tidak bisa selain Yesus di dalam hidup. Karena papa mamanya tidak bisa lagi melarang anaknya ke gereja dan percaya Yesus. Dia beritahukan kepada kepala suku. Akhirnya hukuman bakar hidup-hidup. Anak itu menangis dan berkata, sekali Yesus selamat Yesus. Dan kalau saudara pernah kenal lagu, apapun yang terjadi aku tetap ikut Yesus. Lagu yang berkata, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning. Tetap dia dibakar. Terus Tuhan hidupku milik. Dia terus menyanyi dan dia dibakar hidup dan meninggal. Orang-orang di sekitar melihat komitmennya ikut Tuhan. Jadi ikut terharu dan berkata ini benar. Dan apa yang terjadi? Saudara kalau ke India sekarang, saudara 2 bulan yang lalu Pak John Nerman Sipayung khotbah di tempat gereja yang ribuan orang, ratusan ribu orang. Pak John ajak saya ke sana. Saya bilang ada waktu. Benih iman seorang gadis itu. Mungkin saudara pernah ingat ada videonya itu. Dan gereja Tuhan berkembang di sana. Tapi itu pun saudara jangan takut. Karena kalau orang bisa seperti itu karunia Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Perjamuan kudus adalah sakramen Kristen. Untuk kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Saudara bisa baca ayat yang di dalam roti itu. Saya dapat ayat Alkitab. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Dan nyanyi pujian yang tadi. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusan. Yes. Jamah setiap kami. Biar komitmen ini terus di hidup kami. Haleluya, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusan. Selamanya. Selamanya, selamanya.
Angkat roti di tangan kanan kita. Kuduskan setiap umat-Mu pagi ini, menyatu dengan tubuh dan darah. Biar kasih-Mu, pribadi-Mu di hidup kami mulai sekarang sampai selamanya. Dengar firman Tuhan Yesus berkata, inilah roti yang turun dari surga. Akulah roti kehidupan. Barang siapa makan dan minum roti dan anggur ini, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Saudaraku, bukankah roti yang kita terima dan ucap syukur ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan. Ia juga mengambil cawan dan mengucap syukur. Meterai perjanjian Kristus. Cawan ini, cawan meterai. Siapa yang makan dan minum darah Yesus, ia tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam dia. Tuhan Yesus akan bangkitkan dia pada akhir zaman. Darah perjanjian kehidupan. Saudaraku, bukankah cawan anggur yang kita terima dan ucap syukur adalah darah perjanjian? Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, mengingat darah Yesus tertumpah bagi kita, menebus, menyembuhkan, menguatkan, menyelamatkan kita. Saudara, terimalah anggur ini sebagai persekutuan dengan darah Tuhan Yesus. Dan kita semua katakan amin. Amin. Minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kami yang makan dan minum tubuh dan darah sekarang menyatu dengan Tuhan. Keajaiban mujizat terjadi pagi ini. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Nanti Ibu Gembala akan pimpin kita dalam pengurapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus. Bapak Ibu, puji Tuhan. Jadi kita mau pengurapan pagi ini. Kita akan melakukannya tidak sama seperti yang sudah-sudah untuk kali ini. Bapak Ibu semua adalah imamat-imamat yang rajani, percaya, dan ini tidak dilakukan kalau pas di gereja aja, nunggu 1 bulan. Tetapi Bapak Ibu di rumah pun saudara bisa kerjakan. Ayatnya di Mazmur pasal 20 ayat 6 mengatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan menyelamatkan orang yang diurapinya. Jadi Bapak Ibu, nanti ini akan kami edarkan, kita nanti lakukan bersama-sama ya. Nah, silakan. Ya. Ya.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sementara diedarkan, kita naikkan pujian tadi. Kita semua diluputkan, kita semua diselamatkan. Amin. Amin. Kupanas. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Tandanya diurapi saudara, miliknya Tuhan. Nanti bersama-sama belum ya saudara? Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Amin. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwaku. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Tadi dikatakan orang yang diurapi akan diselamatkan. Orang yang diurapi tandanya adalah dia miliknya Tuhan. Saudara bisa mengurapi anak saudara, cucu saudara, mantu saudara. Tandanya diberi meterai kamu adalah miliknya Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan. Pada waktu Daud diurapi, orang-orang yang diurapi dia menjadi manusia lain. Diberi kemampuan, diberikan cara hidup yang baru, pikiran yang baru. Mari kita urapi kepala kita dalam nama Tuhan Yesus. Tanda meterai kami, hidup kami milik-Mu ya Tuhan. Dan pikiran-Mu Tuhan ada di dalam kami. Yaitu pikiran Kristus, memikirkan yang mulia, memikirkan yang di atas, memikirkan yang baik, memikirkan yang sedap didengar. Kami urapi juga telinga kami ya Tuhan. Telinga kami lebih audible, lebih maksimal mendengar suara Tuhan daripada mendengar suara bisikan dunia. Dalam nama Yesus, telinga kami spesial mendengar suara Tuhan dalam nama Yesus. Dan mata kami urapi Tuhan sebagai mata untuk memandang kemuliaan Tuhan. Dibukakan mata hati kami terus dalam nama Tuhan Yesus. Diberi kemampuan membaca firman dalam nama Tuhan Yesus. Mulut kami dijagai Tuhan. Mulut ini diurapi Tuhan. Tandanya mulut ini hanya berkata baik, berkata yang membangkitkan, berkata seperti firman Tuhan mengatakan, seperti menyampaikan firman Tuhan. Berbicara pun kita tidak teledor, berbicara pun kita tidak latah, tapi kami mau berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau urapi terus dada kami sebagai tanda wujud hati kami ada di sana. Hati yang terus menyembah Tuhan, hati yang tertuju kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi juga tali pusat kami ya Tuhan. Kami sudah putuskan kutuk keturunan dosa kakek moyang, nasib sial dari orang tua, nasib kegagalan sudah diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk-kutuk kegagalan sudah diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau urapi tangan kami adalah tangan yang dipercaya untuk melipat gandakan setiap berkat Tuhan. Bukan hambur, bukan sia-sia, tapi dipercaya untuk menabur benih dan menuai berlipat kali ganda sesuai janji Tuhan. Kami juga urapi ujung kaki kami ya Tuhan, sebagai tanda kami berjalan khusus menggenapi rencana Tuhan. Tidak menyimpan ke kanan atau ke kiri, tetapi benar-benar fokus kepada janji dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Karya kasih setiamu Tuhan menyertai kami semua dalam nama Yesus. Kalau Yesus menang, Yesus bangkit, kami pun juga menang. Amin. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Sekali lagi, haleluya. Tiada Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapak Ibu. Bangkit, Yesus Kristus ada di dalam diri kita, bangkit. Amin. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus termeterai pengurapan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus tidak ada satupun yang tidak menggenapi rencana Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Yang bertugas boleh maju ke depan. Nanti kita naikkan pujian tadi. Hidupku di tangan-Mu. Ya. Ya Bu. Ya, silakan Bu Linda berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kau sudah memberkati kami melalui firman-Mu Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami, biarlah Engkau pulihkan kesehatannya, sehingga dia dapat melayani dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya.
jiwaku tergoyahkan, ujianku takkan terhentikan, Rohmu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu, ku menahan kemauanku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar hendak terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Terima kasih. Percaya apa yang ditaburkan akan Tuhan melipat gandakan. Amin. Tuhan memberkati, tanda kita mencintai Tuhan. Pengumuman bagi kita Bapak Ibu. Nah, saya kemarin merema banget Tuhan kasih pesan begini. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, segenap jiwa, segenap kekuatan. Ya, mungkin kalau kita hanya ibadah atau ibadah kemarin di sana, pengennya senang-senang ya, tetapi roh penurut daging ini lemah, pengen cepat pulang ya saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kini Tuhan memberikan kesempatan yaitu untuk retreat 3 hari 2 malam. Ya, untuk happy, dapat hadiah, nyanyi buat Tuhan dan senang-senang. Roh makannya juga dapat makan 3 kali, snack dapat, kamar mandi di dalam, saudara yang takut keluar. Nah, Bapak Ibu ini kita bisa pertimbangkan baik-baik dengan seksama. Coba misalnya gini ya, suatu hari diperiksa, dokter bilang gini, kamu harus segera dioperasi. Kamu harus segera ini, dan kamu harus divonis opnam. Kita biasanya gimana? Nurut. Kata dokter bilang gitu, nurut. Ayo cepetan. Cuk, mantu, siapin duit. Untuk apa? Geletak di rumah sakit. Saya bersyukur punya ibu, harus dioperasi bulan Februari. Dia bilang, moh dalam nama Yesus. No way, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan saudara. Kita pilih mendengar suara Tuhan atau mendengar suara manusia. Mari Bapak Ibu Saudara, masih November kok, masih jauh Bapak Ibu. Jadi kita bisa merekayasa. Pas hari itu mungkin pas dapat mujizat. Ya, pas itu. Itu tuh kalau kita fokus sampai Tuhan tuh begitu Saudara, asik bener. Jadi daftar dulu hari ini ya. Jadi jangan melihat kemanusiaan kita lagi ya, nggak punya uang. Nah. Saya tadi kaget Saudara, mau DP katanya lunas. Semalam udah berapa Saudara? Saya memang agak lelah Saudara, karena setiap kali saya mendandani atau mengobati, mengkonseling orang itu 1 jam. Saya mau berhenti. Saya bilang, sakit sekarang ini masih nanti November, tenang. Oh gitu ya, bayar, jebret. Mujizat terjadi, amin saudara. Jadi Bapak Ibu, mari kita bisa kok pergi ke luar kota sebulan, bisa 2 bulan. Tapi ini untuk mengasihi Tuhan dan senang-senang saudara ya. Jadi pastikan bapak-bapak kasih uangnya, ciannya ke ibunya untuk bayar ya. Mungkin cicil dulu 250, oke 250 dulu. Kita bisa di sana bertemu dengan teman-teman dari Sumatera ya, dari Bandung, sudah lebih seru saudara. Nah mari, jadi mari silakan, mungkin Bu mau nyicil dulu boleh, 200.000 dulu boleh. Tapi kalau berkatnya melimpah, percaya hari ini pun lunas, puji Tuhan. Dan kita akan terus semangat jadi berkat, jadi kita didandani, hidup kita terus happy. Apalagi ibu-ibu senang ya, kalau senang-senang itu kan tambah glowing ya kan. Tambah cantik ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita kemarin WBT dapat juara 1. Ya, juara 1 ya, puji Tuhan. Dan nanti pasti di situ juga ada lomba-lomba lagi saudara ya. Apalagi bukan hanya outer beauty, kecantikan di luar, tapi nanti kita kecantikan di dalam. Pulang retreat pasti kita tambah cantiknya sempurna. Amin. Pengumuman lagi, kami ada pemuritan. Pemuritan itu Rabu pagi.
Dan memang minimal 15. Jadi kemarin baru 8, kurang 7 lagi. Memang kami buatnya untuk Rabu pagi. Nanti yang sore kita akan buat lagi yang sore ya. Kalau Rabu pagi saya udah janji Iman kemarin setiap pemuritan biar tepat waktu saya udah siapkan breakfast. Bu Leli bisa aja, bisa. Karena dengan kesanggupan itu Tuhan merekayasa untuk saya bisa mencukupi ya, puji Tuhan. Lalu hari doa kita hari Rabu sorenya, jadi satu hari itu saya full, pagi dan sore doa malam. Nah Kamisnya masih kosong, Bapak Ibu yang mau pemuritan Kamis sore boleh. Ya Jumat kami tidak ada doa malam karena terkadang di gereja dipakai cool anak youth. Jadi ya kita mengalah buat anak-anak semangat, puji Tuhan. Itu pengumuman bagi kita Bapak Ibu, doakan semuanya lancar. Tanggal berapa retreat kita Bapak Ibu? 5, 6, 7 di mana? Di Bogor ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Terima kasih, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Nanti pengumuman juga untuk WL Singer. Mohon tinggal atau sesudah makan boleh naik ya. 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 Oh, minggu depan Reno, minggu depan lagi Bu Anaka. Ya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita nyanyi satu pujian. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yesus namamu. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam. Yang ku mau, yang ku mau, hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mari angkat tangan saudara. Pengurapan yang sudah saudara terima pagi ini membebaskan engkau dari segala kutuk dosa, membebaskan engkau dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat semua yang hadir di tempat ini dan juga buat yang ikut ibadah online. Tuhan kiranya dipermuliakan, diberkati semuanya. Tuhan tolong juga
mereka yang sudah memberi persembahan dan bersyukur persepuluhan, baik yang mentransfer lewat rekening gereja. Tuhan memberkati dalam nama Yesus, lipat gandakan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang sakit, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang mencari pekerjaan Tuhan beri pekerjaan yang baik. Dan Tuhan kiranya dipermuliakan. Semua pelayan-pelayan-Mu melayani dengan kasih. Baik WL Singer, pelayan musik penari, LCD overhead, sound system, penyambut tamu. Oh Tuhan kiranya memberkati, membalaskan sesuai janji-Mu. Semua kami Tuhan, Tuhan buat berkenan kepadamu. Bentar kami pulang, Tuhan Yesus memberkati kami dan menyertai sampai ke rumah kami masing-masing. Dan kami terima berkat-Mu sempurna dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh yang kudus. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Kita terima sempurna berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlipat kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk.